Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada hari ini kita akan berbicara tentang satu dalil yang bernama al-istihsan. Kemarin al-qiyas saya kira ya. Terakhir al-qiyas. Ada dalil yang selanjutnya dalam fikih, yaitu yang bernama al-istihsan. Al-istihsan dipakai di madhab Hanafi, di madhab Maliki, dan di madhab Hambali. Kabarnya atau ada riwayat bahwa Imam Syafi'i tidak memakai istihsan karena ada perbedaan makna istihsan. Jadi kata istihsan dalam bahasa Arab memang kurang bagus maknanya. Kenapa? Karena kata istihsan yaitu dalam bahasa Arab bermakna menentukan sesuatu hanya karena baik menurut hawa nafsu. Jadi istihsan dalam bahasa Arab menentukan sesuatu karena baik, bukan menurut dalil, bukan menurut Quran dan Sunnah, karena menurut hawa nafsu. Oleh karena itu Imam Syafi'i terkena menolak namanya istihsan. Namun hadirin rahimakumullah, istihsan menurut mazhab yang membolehkan adalah pengecualian dalam pelaksanaan hukum. Ada pengecualian. Contoh begini, daging babi jelas haram ya. Namun dalam situasi kalau tidak makan daging babi akan mati, maka makan daging babi jadi wajib. Nah ini istihsan. Jadi dalam pelaksanaan hukum kalau dipaksakan nanti akan menimbulkan kesulitan. Sedangkan dalam syariat, dalam pelaksanaan hukum tidak boleh ada yang sulit. Dalam kaidah fikih ada al-masyaqqatu yuzad, yang namanya sulit itu harus dihilangkan. Jadi secara prinsip dasar atau maqasid umum dalam syariat, yang namanya sulit tidak boleh ada dalam pelaksanaan hukum. Maksud sulit di situ al-masyaqqah adalah sulit yang di luar kebiasaan manusia. Jadi contohnya tadi jelas dalam istihsan, ada hukum secara umum yaitu daging babi haram. Kapan? Bukan kapan, tapi dalam situasi tidak ada makanan lain kecuali daging babi, dan kalau tidak dimakan pasti mati, maka secara istihsan jadi berubah hukumnya menjadi. Dalam istihsan, dalam kehidupan sehari-hari sering dipakai istihsan. Contoh gini, sulit tidak boleh ada dalam syariat. Dalam fikih, syarat transaksi jual beli adalah sudah balik. Kecuali kalau nilai transaksinya sedikit. Misalkan beli es krim 3.000, maka dalam syarat jual beli anak kecil tidak boleh terjadi transaksi jual beli.
Tapi kalau dipaksakan, anak kecil tidak boleh jual beli, repot juga ya. Berarti kalau mau di sekolah harus ditungguin sama ibunya. Kalau mau jajan, ibunya transaksi. Susah. Maka mayoritas ulama mengatakan kecuali kalau nilai transaksinya tidak terlalu besar atau kecil, dan biasanya dalam kehidupan ya kalaupun terjadi penipuan tidak terlalu besar, maka dikecualikan dari transaksi dengan syarat jual beli harus orangnya harus sudah balik. Bagaimana dengan anak kecil? Kecuali dalam benda-benda atau nilai transaksinya terlalu sederhana. Al-istih. Kalau enggak, kalau dipaksakan susah. Maka nanti dalam istihsan juga ada pertimbangan situasi, yaitu istihsan dengan maslahah. Bagaimana? Secara istihsan menyentuh perempuan yang bukan mahramnya, perempuan yang halal dinikahi, kalau menyentuhnya berarti haram. Kalau kecelakaan di pinggir jalan, situasinya beda. Kalau dibiarkan, tambah parah. Al-istihsan. Oleh itu, secara umum para ulama mengatakan al-istihsan adalah mengecualikan satu masalah khusus dari hadis, dari ayat, dari kaidah umum syariat, karena kalau dipaksakan justru menimbulkan sulit. Jadi hadirin rahimakumullah, al-istihsan dengan makna seperti ini Imam Syafi'i juga pakai. Maka sebetulnya setelah diteliti ternyata al-istihsan dipakai di madhab 4. Maliki pakai, Hanafi pakai, Hanbali pakai, dan kabarnya Imam Syafi'i tidak memakai. Tapi setelah diteliti dalam madhab Syafi'i, istihsan yang dimaksud Abu Hanifah ada dalam madhab Syafi'i. Secara umum istihsan dipakai dalam syariat. Salah lagi. Mau aja. Maaf ini nggak bisa terlihat ya. Walau masalah di laptop saya mungkin. Jadi kembali secara umum, dalam menentukan hukum tidak harus dipaksakan teks dalam segala situasi. Kalau dalam situasi tertentu hadis atau ayat dipaksakan tapi menimbulkan kesulitan, jadi berubah. Apalagi kalau dalam konteks tertentu ayat atau hadis di rekayasa sehingga atau dalam syariat ada nama al-hilah asyariyah. Al-hilah asyariyah sah secara Quran dan Sunnah, tapi tujuannya jadi salah. Contoh begini, sah secara Quran dan Sunnah. Ada namanya dalam muamalat al-'inah. Al-'inah. Apa itu al-'inah? Lihat gambaran al-'inah. Ini sah secara jual beli, tapi ujung-ujungnya jadi haram. Kenapa? Dalam syariat tidak boleh yang nama ngakalin hukum. Secara Quran dan Sunnah sah, tapi hasilnya bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Contoh gini, ada dalam fikih namanya al-'inah. Al-'inah. Apa itu al-'inah? Dua transaksi jual beli sah kedua-duanya, namun kalau digabung kayaknya jadi riba. Contoh gini, antara A dengan B, katakan B punya mobil, A nggak punya uang. Cara bisa beli mobil dan nggak punya uang kira-kira gimana? Ngutang. Akhirnya A beli mobil si B dengan catatan akan dibayar setelah 1 tahun. Harganya misalkan 200 juta. Oke, selesai. Transaksi seperti ini sah. A membeli mobil dari B dengan
Syarat harga 200 juta dan akan dibayar setelah 1 tahun. Transaksi pertama sah. Transaksi kedua, A menjual mobil tersebut ke si B lagi. Cash 170 juta. Sah. Tapi kalau digabung, A pinjam 170 juta, dikembalikan 200 juta. Secara teks Quran sunnah sah dua-duanya. Yang akad pertama sah, akad kedua sah. Namun kalau digabung namanya hilah. Ini ngakalin hukum. Maka dalam hal seperti itu juga, seandainya terus dipaksakan bahwa itu sah, tapi secara maqasid atau secara umum dua hal tersebut digabungkan menjadi riba, harus dihukumi bahwa transaksi tersebut jadi tidak sah. Jadi hadirin rahimakumullah, sekali lagi dalam masalah pelaksanaan hukum tidak bisa tetap dalam satu situasi apapun yang terjadi yang jelas hukumnya seperti itu, nggak bisa. Karena dalam pelaksanaan hukum harus melihat yang namanya maqasid secara umum. Di antara maqasid secara umum tidak boleh melahirkan haraj, tidak boleh melahirkan masyaqqah. Raf'ul haraj wa darul al-masyaqqah. Masyaqqah sulit, haraj merasa ini ada beda antara haraj dan masyaqqah. Haraj itu kita merasa nggak nyaman. Kalau masyaqqah adalah kesulitan. Jadi hadirin rahimakumullah, secara umum makna istihsan seperti itu, yaitu mengecualikan satu masalah khusus dari hadis, dari Al-Quran, atau dari kaidah umum syariat. Jadi dalam mudah-mudahan nanti kalau selesai usul fikih kita belajar namanya kaidah fikih. Kenapa? Ternyata dalam syariat ada namanya kaidah fikih, bahkan kaidah-kaidah umum syariat yang mana dalam beberapa kesempatan ternyata lebih kuat posisinya dari hadis itu sendiri. Maka Imam Malik dalam hal kan biasanya kita kalau ditanya mana yang lebih kuat, al hadis atau yang hadis lebih kuat, urutannya hadis lebih didahulukan. Tapi dalam masalah lebih kuat, terkadang kaidah baku dalam syariat lebih kuat. Misalkan gini, dalam syariat dipahami jangan ada pelaksanaan hukum melahirkan masyaqqah. Kalau memaksakan hadis tapi melahirkan masyaqqah, hadisnya yang jadi berubah. Pelaksanaan hukumnya belum. Contoh tadi jelas dalam ayat ya, daging babi haram. Dalam situasi dia kelaparan, gak mungkin dipaksakan haram. Ya. Jadi, ada yang makmur. Nah, hal ini juga membuat kita memang secara umum kita ingin Quran dan Sunnah, benar, itu bukan hal yang salah. Namun dalam memahami Al-Quran dan Sunnah juga harus diambil dari seluruh hadis yang ada, dari seluruh ayat yang ada, sehingga kadang dalam memahaminya tidak sederhana. Kadang dalam memahaminya tidak sederhana. Secara umum dalam fikih hampir seluruh masalah ada kecualinya. Jadi kalau berprinsip nggak ada kecualinya sama sekali, nah, itu bertentangan dengan fikih. Kita mengenal dalam fikih pasti ada kecualinya, pasti ada. Sehebat apa-apa ayat atau hadis yang sudah baku, kadang-kadang pasti ada kecualinya. Pasti ada kecualinya. Maka secara sederhana kalau memahami apa itu istihsan,
mengecualikan satu masalah dari bab hayat atau hadis atau kaidah-kaidah umum dalam syariat karena ada dalil yang mengharuskan pengecualian tersebut. Tadi saudara sederhana, puasa wajib kecuali kalau safar. Kenapa? Karena kalau dipaksakan puasa dalam keadaan safar masyaqqah. Istihsan bisa terjadi karena ayat Quran. Istihsan bisa terjadi karena ada hadis. Istihsan bisa terjadi karena ada ijma, karena ada qiyas. Bahkan istihsan bisa terjadi karena ada raf'ul haraj. Juga istihsan bisa terjadi karena ada maslahah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika masuk masjid dalam waktu itu Madinah hujan, Rasulullah sudah meninggal. Sayyidina Ali masuk masjid. Kemudian jalan Madinah biasanya tergabung bercampur antara tanah dan kotoran unta. Jadi kalau kena hujan itu menjadi lembab lagi, menjadi cair lagi, dan Sayyidina Ali terlihat masuk ke masjid, bajunya itu ada bercak-bercak bekas tanah yang diyakini tanah itu bercampur dengan kotoran unta, tapi Sayyidina Ali tidak membersihkannya dulu, langsung sholat. Kenapa? Nggak mungkin, terlalu sulit. Maka para fuqaha mengatakan seandainya, ya sederhana saya pernah saya sampaikan, kalau seandainya memang dipastikan lalat itu akan selalu di tempat yang najis dan kakinya membawa najis walaupun sepersekian persen, dan kita mau ke masjid nanti melarat, nggak mungkin kita harus balik lagi ganti baju. Kenapa? Terlalu sulit. Jadi prinsip istihsan itu kalau dalam pelaksanaan hukum ini terlalu sulit, jadi memang banyak dipakai dalam mazhab Hanafi. Kalau sudah Imam Hanafi mengatakan saya melakukan istihsan, yang lain tidak bisa mengalahkannya. Contoh lain, ya ada dalam mazhab Hanafi, kalau ada sumur terkena najis, sumur tersebut karena airnya selalu terus keluar dan najis itu terlalu bercampur, secara pasti najis tidak akan hilang dari air tersebut walaupun sepersekian juta persen, ya kan? Nggak akan hilang. Kemudian apakah kita hukumi sumur tersebut najis karena najisnya tidak hilang, kemudian kita kubur, bikin sumur lagi? Mustahil. Maka dalam mazhab Hanafi mengatakan sumur seperti itu sudah kalau disebutkan buang kotoran tersebut, kemudian biarkan sumur tersebut menjadi suci lagi. Kenapa? Karena kalau dipaksakan nggak mungkin. Kalau dipaksakan, kadang-kadang dalam berbagai kasus saya melihat memang di beberapa masjid agak kesulitan menghindari kotoran cecak. Terus gimana? Susah dihindari gimana kan? Jadi nanti paling sibuk DKM dengan apa? Membersihkan kotoran cecak. Contoh dalam hal terlalu sulit, dalam fikih seperti ini. Kalau kita punya seragam misalnya 5 ya, seragam 5. Ketika pulang dari kantor tahu baju kita kena najis. Cuman ketika besoknya istri kita nggak tahu itu kena najis, digabung dengan seragam yang sama semua. Terus gimana hukumnya? 5-5-nya cuci. Kenapa? Karena kita tidak mungkin tidak yakin najis itu tercuci kecuali harus cuci. Kalau dicuci 4, jangan-jangan yang 1. Dicuci 1, jangan-jangan yang 4. Kapan kepastian diperoleh 5-5-nya dicuci? Alhamdulillah. Tapi kalau jumlah seragamnya 100, boleh dimaafkan. Kenapa? Terlalu sulit.
Nah, dalam hal ini kita memang dalam pelaksanaan hukum tidak boleh ada yang namanya menyulitkan. Sama dalam kasus ini, dalam kasus misalkan ini, kalau kita masuk masjid, misalkan kita tahu di masjid itu ada najis, cuman masalahnya lupa letaknya di mana. Kalau masjidnya kecil, satu masjid cuci, karena kan nggak mungkin dikira-kira misalkan, mungkin di pojok sana, kalau di pojok sini, berarti kan mungkin di sini, kalau di sebelah sini. Akhirnya kalau masjidnya kecil cuci semua. Tapi kalau masjidnya segede Istiqlal itu nggak mungkin. Ya sudahlah, dimaafkan. Jadi ada hal-hal yang kalau dipaksakan kadang-kadang membuat kita sulit. Dalam hal itu bisa jadi hukum berubah karena masalah sulit tersebut. Nah, ini secara umum atau istilah dalam para fuqaha adalah al-istihsan. Oleh karena itu, mustahil dalam madhab Syafi'i tidak memakai istihsan. Tidak memakai istihsan. Kenapa? Karena semua sepakat kaidah fikih bernama al-masyaqqatu tajlibut taisir, yang namanya sulit dalam pelaksanaan hukum kalau menimbulkan sulit biasanya dimudahkan. Hampir mirip dengan makna istihsan. Jadi kemungkinan besar Imam Syafi'i sendiri memakai kaidah bernama al-istihsan. Itu gambaran umum tentang al-istihsan. Seandainya tidak pakai istihsan banyak masalah. Kenapa? Karena apalagi dalam masalah transaksi, kalau tidak pakai istihsan juga susah. Yang namanya transaksi itu kan harus ada pembeli dan penjual, ya. Ya. Terus kalau jual minuman di busway itu, masukin uang, transaksinya dengan mesin, sah atau tidak? Secara teknikal sah. Secara istihsan sah. Kenapa? Hal-hal yang memang sederhana dan tidak terlalu nilainya terlalu besar dibolehkan. Tapi para lagi sebenarnya yang melakukan ATM itu, ya transaksinya dengan siapa? Dan jumlahnya gede lagi, bisa lagi sekali narik 5 juta gitu. Hadirin rahimakumullah, dalam hal ini kadang semangat kita kembali kepada Quran dan Sunnah itu memang harus, tapi dalam pemahamannya, dalam memahaminya harus seperti yang dipahami oleh para ulama. Jadi tidak sederhana kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana kembali kepada Al-Quran dan Sunnah harus sesuai dengan yang memang yang para ulama pahami. Kenapa? Ternyata nggak sederhana. Ya, sekali lagi saya ulang, saya tidak ingin terulang. Memang satu kejadian di Bekasi bahwa seorang ibu yang akan melahirkan suaminya merasa tidak boleh ditolong oleh dokter yang laki-laki karena haram. Akhirnya keliling ke sana kemari tidak dapat. Akhirnya karena memang tidak dapat yang perempuan, walau alam Bekasi macet atau tidak, yang jelas kasus berita terakhirnya si ibu ini meninggal dan janinnya juga meninggal karena suami bersikeras tidak boleh ditolong oleh yang laki-laki. Dan ini terjadi juga di, kalau tidak salah satu negara Arab, sama juga karena sekolah laki-laki dan perempuan dipisah. Akhirnya ketika seorang siswi sudah dewasa pingsan, dikirim ambulan yang petugasnya laki-laki ditolak, pulang lagi datang yang perempuan udah meninggal. Jadi dalam hal ini kita benar ingin kembali kepada Quran dan Sunnah, ingin berpegang teguh pada Sunnah-Sunnah Rasulullah, tapi juga makna yang memang dipahami oleh para ulama. Jadi di antara makna yang dipegang para ulama dalam pelaksanaan hukum sama sekali tidak boleh
atau cenderung lebih menyulitkan. Maka kaidah fikih mengatakan al-masyaqqatu tajlibut taysir. Hadis mengatakan ad-dinu yusrun, namanya agama itu mudah. Tidak boleh kita sulit-sulitkan. Jadi hadirin rahimakumullah, kemudian contoh-contoh lain sebenarnya dalam al-istihsan. Jadi ada al-istihsan dalam Al-Qur'an. Tadi masalah babi saya kira ada dalam Al-Qur'annya. Al-istihsan dalam hadis, contoh gini, terlalu sulit akhirnya dimudah. Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana hukumnya kucing najis? Enggak, kata Rasulullah, innaha minat tawafin wa tawafat. Kucing itu termasuk binatang yang ada di sekitar kita, yang berkeliling dengan kita. Kalau dinajiskan, kalau najis kucing tersebut, banyak hal yang kita, wah nggak suci semua gara-gara kucing. Maka dalam hadis tersebut Rasulullah mengatakan innaha minat tawafin wa tawafat. Yang namanya hirah, kucing, itu sering berkeliaran di antara kita. Kalau dia najis, susah kita jadi. Maka atas dasar itu pula Imam Malik mengatakan anjing yang boleh dipelihara untuk berburu dan menjaga ternak atau perkebunan atau rumah, menurut Imam Malik nggak najis. Kenapa? Sulit kalau najis. Kan kita nggak tahu dia mau di mana menjilat, dia di mana makan. Akhirnya kata Imam Malik nggak najis. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, walaupun memang Imam Syafi'i mengatakan bahwa yang namanya anjing menurut Imam Syafi'i jelas najis, bukan najis al-mughallaqah. Jadi lebih tinggi lagi derajat najis. Namun kalau dilihat dari teori istihsan, Imam Malik mengatakan, ya kan nggak mungkin boleh dipelihara tapi najis, itu gimana? Maka kalau kata Imam Malik, yang namanya anjing, kalau anjing itu anjing yang bisa dipakai untuk berburu, maka tidak menjadi najis. Ada rahimahullah. Jadi secara pemahaman sederhana, istihsan adalah mengecualikan suatu masalah fikih dari sebuah hadis atau ayat atau kaidah umum, dan pengecualian ini dilakukan karena ada dalil. Maka Ibnu Qayyim dalam kitab Rawdatul Nadhir mengatakan, kalau makna istihsan seperti ini tidak seorang pun mengatakan tidak. Jadi semua setuju. Tapi kalau istihsan dengan makna membuat hukum hanya mengikuti hawa nafsu, itu sudah musyrik gitu. Maka Imam Syafi'i ada kaidah yang umum, man istahsana faqad syarra'a. Barang siapa membuat hukum hanya berdasarkan mengikuti hawa nafsu. Apa itu mengikuti hawa nafsu? Tidak melihat Quran, tidak melihat sunnah, maka sudah menyaingi Allah dalam pembuatan hukum. Menyaingi Allah dalam pembuatan hukum sama dengan musyrik. Jangankan menyaingi Allah dalam pembuatan hukum, membuat patung dengan tujuan menyaingi Allah dalam penciptaan, kafir. Jadi memang dalam apa namanya, yudhahu itu menyamai Allah. Dalam menyamai sama dalam hak hukum, dalam penentuan hukum juga. Maka istihsan dengan makna mengikuti hawa nafsu atau membuat hukum tanpa ada Quran dan Sunnah, musyrik. Maksud ya, segala aktivitas manusia kan ada hukumnya. Tapi istihsan dengan makna mengecualikan dari ayat, dari hadis, dari kaidah umum karena ada dalil yang mengharuskan pengecualian tersebut, maka hal tersebut disebut istihsan dalam makna yang benar. Makna lain dari istihsan adalah mengecualikan sebuah masalah khusus dari sebuah teks baik Quran atau Sunnah yang mencakupnya, atau dari sebuah kaidah umum dengan alasan kalau memaksakan penerapan teks atau kaidah umum hanya akan melahirkan suatu hal yang bertentangan dengan maksud qasid umum, yaitu menimbulkan susah, menimbulkan kesulitan. Atau kalau dipaksakan kayaknya jadi riba, ya berarti. Kalau dipaksakan jadi tidak adil.
Jadi dalam hadis ada begini, al-yami al-bayyinatu alaman idda. Barang siapa menuduh harus bawa bukti. Tapi kalau yang dituduh tidak menerima dan yang menuduh tidak membawa bukti, maka yang dituduh cukup bersumpah, saya wallahi saya tidak melakukannya, selesai. Alia kaidah dalam. Tapi kalau ayat ini dalam situasi tertentu dinilai akan menimbulkan ketidakadilan, maka dibalik, bisa jadi dibalik. Kenapa? Karena secara umum pelaksanaan teks itu harus mengikuti maqasid yang umum, yaitu mewujudkan keadilan. Seandainya pelaksanaannya tidak atau bertentangan dengan keadilan, jadi bahkan jadi dibalik, menjadi tidak. Hadirin rahimakumullah, tadi sudah contoh istisna masalah. Kemudian tadi saya sebutkan dalil istisna. Apa yang membuat pengecualian? Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, Darurah, Maslahah, Al-Urf. Yang namanya Darurah itu ada kaidahnya, Al-Darurah tubihul mahdhurat. Yang namanya Al-Darurah biasanya atau dalam situasi Al-Darurah membolehkan yang dilarang. Jadi sudah masalah daging babi dalam keadaan darurat, kalau tidak makan pasti mati, maka dibolehkan, bahkan ulama bukan dibolehkan, diwajibkan. Namun dalam masalah darurah, yang namanya darurah, kenapa saya tidak terjemahkan dari darurat? Karena darurat bahasa Indonesia terlalu sederhana. Kalau darurah dalam bahasa Arab tidak dilakukan bisa jadi mati. Kalau di Indonesia enggak, darurat itu tidak ada rotan akan pun jadi gitu. Tidak ada jalan tol, jalan alternatif. Darurat kalau bahasa Indonesia. Saya ingat ketika di pondok, kalau tidak ada sendok untuk bikin kopi, ya pulpen, darurat. Walaupun lupa dia pulpen siang hari pakai untuk apa, walau alam. Jadi hadirin Allah, jadi ad-darurah dalam syariat bisa membolehkan yang haram. Namun catatannya, misalkan darurat tersebut harus mencegah, misalnya gini, mana yang lebih tinggi, kematian atau makan daging babi? Kematian lebih tinggi, berarti harus daging babi. Tapi kalau daruratnya itu lebih rendah, misalkan kalau dibalik, makan daging babi dibolehkan ketika kalau tidak makan bisa mati, karena kematian lebih tinggi daripada sekedar makan daging. Tapi dalam melakukannya tidak boleh melakukan hal yang demi yang lebih ringan, yang lebih tinggi dikorbankan, ya itu nggak boleh. Jadi derajat si A ngancam si B, kalau kamu tidak bunuh C maka kamu saya bunuh, nggak bisa. Kenapa? Sama-sama membunuh. Tapi kalau B minum khamar, kalau nggak saya bunuh, boleh. Karena khamar lebih ringan. Tapi kalau ancamannya misalkan B, kamu saya bunuh, ya antara membunuh dan minum khamar. Kamu kalau tidak minum, kamu kalau minum khamar, kalau enggak saya bunuh. Ya. Kalau begitu nggak bisa mengorbankan dibunuh untuk sekedar minum khamar, karena minum khamar lebih sederhana. Jadi dalam hal ini saya pernah mendapat postingan seperti ini. Darurat, saudara, darurat. Akhirnya hukum gugur semua. Saya bilang darurat itu ada aturannya. Di antaranya hal yang dicegah lebih besar daripada hal yang dilakukan. Jangan sampai hal yang dicegah lebih ringan daripada hal yang dilakukan. Maka ada aturannya. Misalkan sampai dalam syariah, kalau dipaksa berzina itu nggak ada lagi, nggak boleh sudah, nggak boleh berubah sama sekali. Tidak ada rukhsah sama sekali kalau dalam dipaksa dalam berzina. Jadi ada 3 tingkatan. Tingkat pertama hukumnya berubah dan wajib dilakukan seperti makan daging babi. Yang kedua hukumnya tidak berubah tapi kalau dilakukan dimaafkan, seperti ada orang
Kamu kalau nggak bilang kalimat kata-kata kekufuran saya bunuh, itu hukum tidak berubah, dilakukan dimaafkan. Maka lebih baik kalau dia tahan, sudah rela dibunuh. Tapi kalaupun dia tetap mengucapkan kata-kata kekafiran, dia dimaafkan. Yang jenis ketiga sama sekali tidak boleh. Kamu harus menghina orang tuamu, kalau nggak saya bunuh, nggak bisa, sudah selesai. Jadi ada tiga. Jadi tidak boleh memakai hal ini salah difahami. Karena kalau udah salah difahami jadi cemoohan. Kalau salah difahami biasanya sehukum jadi bubar. Apalagi kalau kita memakai ad-darurat tubihul mahdzur, segalanya darurat. Maka saya sering tidak menerjemahkan apa itu ad-darurat. Ad-darurat adalah darurat. Karena bahasa Arab ad-darurat kalau tidak dilakukan bisa jadi menimbulkan kematian. Kalau darurat dalam bahasa Indonesia itu terlalu sederhana. Sebagai contoh silakan saja kalau yang sering lewat tol, jangan lewat bahu jalan kecuali banyak lewat bahu jalan. Ya memang terlalu sederhana daruratnya Indonesia itu. Takut ketinggalan nggak masuk kantor, darurat. Kesel sama yang depannya nggak bisa disalib, darurat. Terlalu sederhana Indonesia. Maka ad-darurat bukan darurat. Tapi memang saya banyak ya contoh dalam hal istihsan. Namun saya ingin mengingatkan, seandainya istihsan tidak dipakai dalam kehidupan ini, justru kehidupan ini jadi sulit banget. Terlalu. Jadi tidak boleh mengatakan saya idealnya begini. Tidak ada. Kalau dalam situasi seperti itu harus mengambil idealnya saya tidak makan lagi malu, walaupun saya mati nggak bisa. Karena ada urutan. Saya kira ini yang bisa sampaikan masalah istihsan. Ini berkaitan banyak sekali dengan kaidah-kaidah fikih. Secara umum ar-rukhsah dalam syariat termasuk dalam konteks al-istihsan. Istihsan adalah sesungguhnya nggak boleh, tapi karena situasi jadi boleh. Dan bolehnya itu berdasarkan dalil, kadang Al-Quran, kadang As-Sunnah, kadang Al-Ijma, kadang Al-Qiyas, dan lebih banyak lagi masalah terlalu sulit yang disebut al-masyaqqah. Seperti tadi Imam Ali, ya kalau mau setiap masuk, setiap tetesan tanah dianggap najis, setiap orang nggak jadi ke masjid semua, nyuci lagi, maka terlalu. Walau soal saya kayak ini yang bisa sampaikan, tampaknya waktunya agak sempit ya. Tapi secara umum itulah al-istihsan dan ini dipakai. Madhab Hanafi pakai, madhab Maliki pakai, madhab Hambali pakai. Katanya madhab Syafi'i tidak memakai istihsan, namun dalam pelaksanaannya madhab Syafi'i memakai al-istihsan. Karena madhab Syafi'i diantaranya setuju dengan kaidah al-masyaqqatu tajlibut taysir, kesulitan biasanya dalam pelaksanaan hukum kalau melahirkan kesulitan biasanya hukum yang menjadi mudah. Juga ad-darar yuzal, segala kemungkinan bahaya harus dicegah. Yang mudah-mudahan sedikit dipahami apa itu istihsan. Jangan sampai mengatakan begini, nggak sesuai dengan Quran, nggak sesuai dengan Sunnah. Padahal yang nggak sesuai itu yang mengatakan nggak sesuai. Kenapa? Karena tidak memahami prinsip-prinsip lain dalam syariat. Maka dalam syariat itu boleh melakukan yang haram seandainya ada maslahat yang lebih besar. Ada namanya Fathul Darai, nanti insya Allah. Yang menarik, Erdogan itu mengatakan ketika memang ada hukum menyalami perempuan itu haram, yang bukan, apalagi yang menimbulkan syahwat. Erdogan, apalagi gadis-gadis Turki itu. Orang Mesir dianggap oleh orang Indonesia, ya kadang-kadang kaget ketika Mesir, oh cantik-cantik sekali. Orang Mesir kaget dengan orang Turki, oh cantik-cantik sekali. Orang Indonesia bagaimana dengan orang Turki? Erdogan mengatakan begini, kalau seandainya saya menyalami perempuan dan mereka memilih partai Islam, saya salami mereka untuk kepentingan yang lebih tidak Islami. Memang melanggar yang haram, tapi ada tujuan yang lebih besar.
Bahkan nanti dalam masalah syariat sampai membunuh muslim pun dibolehkan karena ada masalah yang lebih besar. Insya Allah masih ada banyak waktu dalam hal ini. Namun saya inginkan jangan terlalu cepat memvonis tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Padahal kadang-kadang kita tidak memahami kenapa. Umar itu dulu protes terus ke Rasulullah. Tapi setelah jadi khalifah dia tahu kalau jadi khalifah beda lagi pertimbangannya. Dulu dia tukang protes, yang dulu dia protes kepada Rasulullah dia lakukan ketika jadi khalifah. Jadi yang lebih tinggi biasanya tahu lebih ke depan itu apa daripada yang lebih. Jangan terlalu cepat memvonis tidak sesuai Quran dan Sunnah. Bisa jadi sesuai dengan Quran dan Sunnah, namun kitanya yang belum paham. Kalau soal ada pertanyaan silakan, mudah-mudahan bisa dijawab. Yang jelas sudah jam 1:05. Tidak ada? Memang agak aneh. Kok hadis bisa ditahan? Memang kenyataan dalam fikih seperti itu. Bahkan sering saya tanya di depan mahasiswa, mana yang lebih kuat, kaidah fikih atau hadis? Dalam beberapa kesempatan hadis tidak diterima karena tidak sesuai dengan kaidah. Subhanallah. Dilakukan Imam Malik, dilakukan Imam Hanafi, dan dilakukan oleh imam-imam yang lain. Nah, kayak ini, kalau ada soal sekali lagi bukan untuk tujuannya meninggalkan Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah tetap kita pegang. Dalam memegangnya harus dengan pemahaman yang lebih luas. Billahi taufiq wal hidayah. Kalau tidak ada yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.